Halo, kali ini saya akan sharing tentang sinyal biola di osiloskop. Jadi saya menggunakan biola elektrik sengaja karena biar tahu sinyalnya secara langsung tanpa terganggu noise, misal suara ruangan atau suara yang lain. Jadi ini nanti biola elektrik itu menggunakan pickup, jadi yang terletak di sini ya. Halo, oke, di sini. Jadi ini nanti getaran dari senar itu langsung ditangkap oleh pickup ini. Oke, getaran, sehingga getaran itu dari bridge ini akan disalurkan ke ini kabel yang nantinya akan disambungkan lagi ke amplifier dan ke speaker sehingga kita bisa dengar bunyinya. Tentu saja tanpa kabel pun itu juga bisa bunyi ya. Jadi biola juga bisa bunyi. Saya tidak bisa main biola sebenarnya. Suara biola itu secara jika dipetik biasa itu seperti ini. Jadi suaranya bisa dibilang seperti suara gitar ya. Tetapi perhatikan ya, saya petik sudah selesai. Jadi suaranya sustain ya. Jadi lama nada itu berbunyi itu pendek sekali. Jadi sustainnya pendek. Beda dengan gitar ketika kita petik itu bisa ding lama. Nah itu artinya sustainnya lama. Jadi sustain ini beda dengan periode. Kalau periode kan waktu untuk melakukan satu getaran. Nah kalau ini lama nadanya itu bunyi sampai akhirnya tidak terdengar lagi. Itu namanya sustain. Baik. Jadi biola sendiri agar sustainnya lama harus dipaksa dengan ini. Nah ini yang disebut sebagai getaran terpaksa lagi. Getaran terpaksa. Jadi kita bisa menggeseknya itu, jadi kita bisa kalau digesek terus maka akan bunyinya akan bisa sangat lama sekali, tergantung sampai kapan kita geseknya. Jadi bunyinya akan bunyi terus karena ini terpaksa ya. Jadi sekuat tangan kita menggesek, jadi bisa sekuat selama-lamanya kalau mau. Oke, phone mic line on. Oke, baik. Jadi sekarang saya akan masukkan sinyal ini yang seharusnya ke amplifier, saya masukkan ke osiloskop ini. Akan saya zoom sehingga bisa ke sinyalnya. Oke, seharusnya bisa. Kemudian saya akan pasang. Oke. Dan kita mulai. Saya set dulu. Kalau dipetik, lihat. Ini nada E ya, nada A, nada D semakin rendah, dan nada G rendah. Oke, perhatikan bahwa semakin rendah nada, maka periodenya semakin besar, periode jarak dari puncak ke puncak semakin besar dan frekuensinya semakin kecil. Lihat, oke, kok nggak fokus, saya fokus. Oke, fokus. Oke, lagi, yap, G, D,
A, E. Kalau di do, re, mi, fa, sol, la, si, do, misal G nya sama dengan do, do rendah, sol rendah, re tinggi, la tinggi. Jadi G, kemudian D semakin kecil, frekuensinya makin besar, frekuensinya makin tinggi di sini, dan ini makin tinggi lagi. Itu kalau dipetik. Bagaimana jika digesek? Jadi saya kan punya ini ya, do yang digesek, G yang digesek. Oke, bagaimana? G yang dipetik ini. Oke, kita lihat. Sekarang kalau saya gesek, perhatikan bahwa nadanya sama, tetapi sinyalnya berbeda. Lihat, kalau saya petik, bagaimana dengan D? Kalau saya petik, kalau saya gesek, A, saya petik, lihat, kalau saya gesek, saya petik lagi, dengar bahwa nadanya sama ya. Tetapi sinyalnya berbeda. Yang terakhir E. Oke, frekuensinya paling kecil dari keempat ada yang tadi. Frekuensinya makin tinggi ya, atau besar, frekuensi besar, periodenya kecil. Tuh, kalau saya petik, kalau saya gesek, tentu saja jika saya naikkan nadanya ya, itu akan bisa jadi halus sekali. Coba. Nada rendah, nada tinggi, mulainya E ya. Perhatikan semakin tinggi, saya naikkan. Nadanya fals, karena saya nggak bisa viola. Jika saya petik nadanya ya, perhatikan, ini viola kalau dipetik seperti ini memang ya. Jadi sustainnya kecil. Tapi kita tahu bahwa, lihat, semakin dekat ke bridge, jadi semakin pendek senarnya, maka dia akan semakin kecil, tinggi nadanya. Nah, yang sama senar berikutnya. Karena viola memang tidak untuk dipetik ya, dipetik ada namanya teknik namanya pizzicato, tetapi memang ya sustainnya kecil, jadi nadanya langsung hilang, ada nada langsung hilang. Saya mau ngephone yang bisa main viola untuk rekaman di sini, belum ada. Jadi saya paksa. Perhatikan dia semakin pendek ya, frekuensinya makin rapat,
rendah, oke. Abaikan permainan saya. Jadi ini yang disebut sebagai warna nada. Jadi warna nada itu yang membedakan sebuah nada dengan nada yang lain. Orang nyanyi nada do atau nada C atau nada ini nada A, D, ini aja yang cocok. Nadanya sama nada A, frekuensinya sama 440, tetapi suaranya biola yang saya petik itu bentuk nadanya seperti ini. Suara saya itu nggak bakal seperti ini, padahal nadanya sama. Begitu juga ketika nada biola dengan nada yang sama dipetik seperti ini dan digesek mempunyai nada yang sama. Jadi ketika digesek dengan nada yang sama, maka suaranya akan beda ya. Suaranya lebih cling, clear untuk yang dipetik, kemudian yang digesek suaranya ada semacam seraknya. Begitu juga ketika letak geseknya diganti. Jadi ketika ini saya gesek di sini ya. Saya ganti. Dan lagi dekat sini. Perhatikan banyak lancip-lancipnya di sana ketika semakin lancip ya kalau di sana dan di sana. Kemudian penggesek ini jika seperti ini suaranya bisa saya miringkan, jadi gak miring. Kalau tadi gini ya, sekarang saya miringkan seperti ini geseknya. Suaranya sedikit berbeda. Saya miringkan ke tempat lain. Kemudian bow yang tidak ada rosinnya. Jadi bow ini harus ada, untuk normalnya pemain biola ya, dikasih rosin agar ada gesekannya terhadap ini, friksi ya, gesekannya. Kalau bow ini dari rambut kuda, jika tidak ada rosinnya, maka bow ini akan sangat halus sekali. Ketika digesek ke sini, itu suaranya tidak akan begitu keras dan jelas, nanti ininya akan beda. Ini sudah saya beri rosin sehingga suaranya ya sudah nggak bisa ditolong ya, seperti ini. Oke, baik. Oke. Jadi sekian untuk kali ini, sharing tentang sinyal biola di osiloskop ini, melihat sinyal biola di osiloskop. Sampai jumpa di video selanjutnya.